salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, hasil akhir pertandingan Lion City Sailors melawan Persib Bandung di pertandingan kelima Piala Champions Asia 2 berakhir untuk kekalahan Sang Maung Bandung dengan skor 3-2. Sebenarnya Persib bisa sekali terhindar dari kekalahan di laga ini, ya, tetapi harus diakui lini pertahanan dari Persib Bandung itu kopong sekali. Gitu ya. 3 gol yang masuk ke gawang Teja Paku Alam itu sebenarnya bisa diantisipasi. Namun, ya, lagi-lagi ya, Persib Bandung di lini pertahanan tanpa Federico Barba itu menurun secara kualitas. Beda halnya ketika ada Federico Barba, Persib itu bisa clean sheet dalam 6 pertandingan. Ya, kita doakanlah ya, mudah-mudahan Federico Barba itu cepat pulih ya, cepat ke performa terbaiknya, karena jujur Persib sangat membutuhkan Federico Barba. Tetapi jangan khawatir teman-teman ya, meskipun Persib Bandung kalah di laga melawan Lion City Sailors, tetapi tetap Persib saat ini berada di puncak klasemen dengan 10 poin setelah Bangkok United gagal menang melawan Selangor FC setelah ditahan imbang 1-1. Nah, berarti Persib, Bangkok United, dan Lion City Sailors itu masih punya kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar. Dan nanti di pertandingan terakhir, di pertandingan ke-6 di minggu depan, itu akan ditentukan. Untungnya Persib ini bermain di kandang gitu ya, melawan Bangkok United. Jadi Persib punya sesuatu yang memang lebih unggul gitu ya, dari hal sebagai yang berperan sebagai tuan rumah. Dan semoga juga bobotoh di laga melawan Bangkok United nanti itu bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin untuk Persib Bandung agar lolos ke babak 16 besar. Ya, minimal Persib Bandung mendapatkan hasil seri gitu ya, supaya meskipun Lion City Sailors nanti menang melawan Selangor FC, ya tetap tidak akan terkejar gitu ya. Karena nanti kalau hasil seri Persib melawan Bangkok itu poinnya akan 11. Oke, seperti biasa teman-teman, di konten terbaru kali ini saya akan review dan akan mencoba saya analisa gitu ya, apa yang kelemahan dari Persib Bandung sehingga Persib kalah di laga melawan Lion City Sailors. Oke, untuk line up yang diturunkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Lion City Sailors, ini hanya minusnya tanpa Adam Alis karena memang sedang mengalami cedera. Sangat disayangkan gitu ya. Padahal Adam Alis ini adalah sosok pemain yang menurut saya itu pembawa keberuntungan bagi Persib Bandung dan juga pembawa perubahan. Contoh seperti di laga melawan Selangor FC, ketika Persib itu sedang suntuk, sedang buntu di atas lapangan, hadirlah Adam Alis, 2 gol yang berhasil diciptakan sehingga Persib mampu menang comeback. Nah, kalau saja gitu ya, di laga ini ada Adam Alis, ya mungkin ya situasi serupa itu akan terjadi. Oke, Teja Paku Alam kembali percaya di posisi penjaga gawang, lalu juga Patricio Matricani dan Julio Cesar ini menjadi tembok kokoh dari pertahanan. Namun sayang sekali mereka ini gak fokus di laga kali ini. Banyak melakukan kesalahan-kesalahan sehingga Persib ini harus dihukum oleh 3 gol yang menurut saya itu tidak perlu terjadi ya. Namun ini giliran Boy Hodak lah ya untuk mengevaluasi hal ini. Eliano Reinders dan Ferran Putros ini kembali turunkan di posisi back sayap. Dan menarik ya, peran dari Eliano dan Putros ini itu sangat dinamis pergerakannya. Ketika Eliano maju ke depan, maka selalu ada Frans Putros untuk menjaga kedalaman. Begitupun sebaliknya, Frans Putros ke depan, Eliano yang menjaga kedalaman, gitu. Dan 2 double pivot di tengah, Tom Haye dan Maklok, ini menjadi duet yang sangat menarik sekali dan sangat elegan sekali di Persib Bandung. Maklok itu lebih menjaga pertahanan, lebih menjaga kedalaman, dan Tom Haye itu menjaga ritme, sehingga Persib ini benar-benar dominan sekali di lini tengah. Apalagi di babak pertama tuh ya, kelihatan sekali dominasi Tom Haye dan Maklok ini. Selanjutnya Beckham Putra. Nah ini ya, akhirnya Beckham Putra ini diturunkan di posisi aslinya, yaitu sebagai pemain nomor 10. Namun kelihatan canggung sekali ya Beckham Putra berperan di posisi itu ya. Mungkin karena memang sudah terbiasa di sayap, lalu sekarang dimainkan di posisi nomor 10. Nah itu di babak pertama Beckham Putra itu kalau gak ada peran sih terlalu jelek juga gitu ya. Namun ya gak terlalu terlihat aja gitu ya peran dari Beckham Putra. Bahkan sekalinya pegang bola itu Beckham Putra selalu melakukan kesalahan. Nah ini ya mungkin karena gugup atau nepers gitu ya, bukan berarti dia jelek juga, tidak gitu ya. Lalu 3 pemain di depan yaitu Berguinho, Jung, dan Baros ya, mereka 3 pemain ini adalah pemain pekerja keras sekali di lini depan dari Persib Bandung. Meskipun Andrew Jung ini di marking habis-habisan ya, tetapi namanya striker dengan julukan predator gitu ya, meskipun di marking juga dia tetap bisa mencetak 1 gol ya bagi Persib Bandung di laga kali ini. Saya katakan juga bahwa Boyan Hodak di laga kali ini itu tidak tepat dalam melakukan pergantian pemain, khususnya 2 pergantian yaitu Andrew Jung yang digantikan oleh Ramon dan Beckham Putra yang digantikan oleh Luciano. Itu tidak memberikan hasil apapun. Justru lebih baik ketika ada Andrew Jung dan Beckham Putra. Nah ini ya,
Bayern Hendak akhirnya melakukan blunder menurut saya dan sangat disayangkan. Padahal Persib Bandung itu sedang dalam keadaan tertekan. Ya, ketika Andrew Jung dan Beckham Putra diganti itu situasi di atas lapangan kan sama kuat dua-dua. Nah ini aneh, bahkan saya bertanya-tanya dan merasa curiga juga gitu ya bahwa Ramon ini itu tidak akan memberikan hasil apapun. Dan benar juga, meskipun Ramon ini banyak peluang, tercatat ada 3 peluang berbahaya yang didapatkan oleh Ramon, namun nggak ada satu gol pun yang tercipta. Nah ini yang harus kita bukan ingatkan ya, kita kritik aja gitu ya. Ketika seorang pemain itu sedang OP di atas lapangan, sedang bagus lah ya, apalagi sudah mencetak gol. Ya kalau masih sanggup untuk melanjutkan dan masih stabil dalam permainan itu jangan diganti gitu. Ya, meskipun Ramon ini dengan tenaga segar, tapi kan secara mental dia itu adalah pemain paling tertekan di Persib Bandung. Karena ya sampai dengan detik ini kan dia belum mencetak gol, itu kan beban bagi seorang pemain gitu. Nah ini makanya Bayern Hendak itu di akhir laga ya pas sesi konferensi pers itu menyatakan kekecewaannya gitu ya dengan pemain yang masuk di babak kedua. Ya memang nggak ada apa-apa, nggak berpengaruh sama sekali gitu. Oke lah, Sadil ya menggantikan Berguinho itu adalah ya pengaruhnya, pergerakannya. Nah ini Ramon dan Luciano, ampun. Bukan saya mengatakan mereka adalah pemain jelek, tidak. Namun nggak masuk aja, gitu ya. Apalagi setelah masuk William Marsilio itu makin kacau lagi, gitu ya. Nah ini semoga nggak terjadi gitu ya. Ini harus lebih detail sekali dalam mempertimbangkan pergantian pemain ya. Justru Persib ini dengan digantinya Beckham Putra, dengan digantikannya Andrew Jung, ini malah mematikan di lini depan. Gitu ya. Karena memang nggak ada perubahan sama sekali yang dihasilkan dari pergantian pemain. Nah, sangat disayangkan teman-teman, 3 gol yang masuk ke gawang Teja Paku Alam itu merupakan gol yang sembrono menurut saya. Karena ini adalah gol yang murni kesalahan lini belakang dari Persib Bandung. Gol pertama yang diciptakan oleh Lennart itu keterlambatan Julio Cesar dalam menarik garis offside dan terlambat dalam menutup pergerakan Lennart sehingga gol chip ball pun itu masuk ke gawang Teja Paku Alam. Nah ini situasinya mirip sekali ya seperti di musim kemarin yang Lion City Crusaders pun itu mencetak gol pertama lewat gol seperti ini. Nah meskipun sempat disamakan oleh Frans Putros di menit ke-11 ya lewat skema tendangan pojok yang menurut saya ini harus lebih dikembangkan lagi. Karena sayang sekali gitu ya, tendangan bola mati atau tendangan pojok ini itu kalau tidak termanfaatkan dengan baik itu sifatnya menjadi mubazir. Tetapi kalau termanfaatkan ini kan menjadi salah satu opsi juga untuk mencetak gol. Dan keren sekali ya, Tom Haye bisa melihat pergerakan Frans Putros yang memang tiba-tiba muncul dari lini belakang dan langsung menendang bola meskipun pelan tapi terukur dan berhasil Persib Bandung menyamak kedudukan. Dan sempat Persib Bandung membalikan keadaan di babak kedua di menit ke-56 lewat gol Andrew Jung. Lagi-lagi asis dari Tom Haye. Ya, pergerakan segitiga Beckham Putra, Tom Haye dan Andrew Jung ini sangat mematikan. Nah, ini yang saya maksud. Ya, ketika tanpa Andrew Jung, ketika tanpa Beckham Putra, nah Persib Bandung kehilangan skema ini. Ini yang agak saya banyak mempertanyakan ya, keputusan mengganti Andrew Jung dan Beckham Putra. Apa sih urgensinya gitu? Oke, pada akhirnya Persib Bandung kebobolan lewat golnya Syahwal Anwar yang ini merupakan gol offset menurut saya. Kalau ada VAR ini bisa direview dengan seksama. Nah ini sayang sekali ya, sekelas AFC Champions League 2 ini itu gak ada VAR, itu aneh rasanya gitu ya, dan lucu. Padahal kan uang banyak, apa salahnya ada VAR gitu ya. Lalu pada akhirnya Persib Bandung dihukum oleh golnya Edson Lopez di menit ke-71 lagi-lagi lewat bola atau lewat long ball yang jatuh di lini pertahanan dari Persib Bandung. Matrikardi kali ini antisipasi pertamanya gagal, gitu ya. Dan ya kalau udah striker lawan udah berada di di jalur lari gitu ya dan tanpa menutup ruang, itu udah kelar, itu menjadi gol gitu ya. Dan ya Persib harus menerima kenyataan di laga ini dengan skor 3-2. Nah itu teman-teman, semoga saja di laga terakhir nanti Persib Bandung bisa menang melawan Bangkok United ataupun tidak menang pun mendapatkan hasil seri supaya Persib bisa lolos ke babak 16 besar. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan follow channel ini dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.